Bagaimana status P3 di P3K 2023 Bang Ardiko? Ya, yang pasti statusnya masih abu-abu, Bang. Oh, statusnya abu-abu ya? Belum jelas. Belum jelas ya. Buru-buru 2023, 2020 aja belum selesai. Tapi ini unik sekali sahabat-sahabat guru kalau kita membahas untuk status teman-teman P3 ya yang belum resum. Belum resum. Seperti saya itu belum resum sama sekali. Berarti Bang Kancil belum resum kemarin? Belum resum saya. Waduh, itu malah enak, nggak sampai bulan resum itu. Iya. Cuma gini ya. Jadi pikiran. Oh, jadi pikiran. Iya, jadi pikiran. Oh, gimana penentuannya? Gimana kan besoknya bingung. Maksudnya masih belum jelas lah. Belum jelas iya. Itu. Jadi mungkin teman-teman guru yang nonton video ini, bahkan bukan profesi guru pun juga nanti menonton video ini ya, terkait kejelasan status P3 di P3K 2023. Memang gini Bang Andel. Iya. Kemarin saya dapat informasi bahwasanya dari yang saya kutip dari berbagai sumber yang dikatakan oleh Bapak Satya Pratama itu memang untuk P3K 2023 itu akan dibuka bulan 10. Oh, bulan 10 ya? Ya. Cuma nanti untuk pesertanya memang khususnya untuk P1 sampai P4 atau peserta umum itu nanti memang dikhususkan untuk teman-teman yang daerahnya belum buka. Ataupun formasinya yang belum ada seperti itu. Oh, belum ada. Walaupun untuk P3K 2022 ini itu kan ada pengunduran hasil kemarin kan kita sudah bahas itu. Itu ada pengunduran, sebetulnya itu kan untuk semacam apa Bang? Optimalisasi. Oh, optimalisasi ya. Pengumuman formasi-formasi yang masih kosong seperti itu. Jadi nanti dimungkinkan untuk peserta PPK 2023 itu akan kurangi. Jadi malah karena nanti sebagian ada yang masuk di optimalisasi PPK 2022 itu. Oh, berarti berkurang ya? Iya, nanti berkurang, otomatis berkurang. Soalnya nanti untuk sisa yang belum terangkat di PPK 2021 kemarin itu masuk di 2022. Kan 2022 kan sudah banyak yang mendapatkan penempatan. Kan masih ada sisa. Masih ada yang ke 2023. Harinya kan ke 2023. Karena diundur, ada optimalisasi, maka peluang untuk teman-teman yang nantinya masih bisa lanjut di 2023 itu akan lebih enak bisa masuk di 2022. Oh gitu ya. Nah yang itu yang tanpa ada formasi bisa masuk itu gimana itu tadi? Tanpa formasi bisa masuk itu maksudnya gini, yang sebelumnya tidak dapat formasi, misalkan Bang Kancil sudah resum lah misalkan itu sudah resum, pengen membuka formasi, nah, Bang Kancil belum dapatkan formasi, belum dapat penempatan lah. Tapi kan ada optimalisasi ini, kemungkinan kan ada formasi yang memang masih kosong, yang belum dimasuki oleh orang-orang ataupun dari peserta itu. Berarti bisa lain tempat yang di tempat itu ya? Ya bisa, memang itu. Soalnya kan gini, menurut Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, Kemendikbud itu punya wewenang untuk apa itu semacam usulan lah, semacam usulan. Seandainya Kopemda itu masih ada formasi 10 misalkan, masih ada sisa formasi 10 yang belum ada orangnya, dan nanti Kemendikbud itu ngisi 10 itu sesuai dengan yang misalkan rehabilitasi jasa, jenjangnya sama, terus peluangnya lebih besar, terus penghitungan usia, masa kerja seperti itu nanti dimasukkan di sini. Pokoknya semua itu sudah usia dan itu pasti itu diprioritaskan komplit ini ya. Jadi nanti misalkan seperti ini ya, sederhananya PPK 2012 misalkan yang sudah penempatan 100, yang belum penempatan misalkan 50, 50 itu kan seharusnya jatah ke 2023. Ya, karena ada optimalisasi pengunduran ini, 50 itu ya tidak semua, tapi ada beberapa nanti yang masuk di 2022 ikut yang 100 tadi. Misalkan kok yang bisa berkesempatan ikut di 2023 itu misalkan 10 misalkan. Jadi yang 2022 sebelum ada pengunduran ini 100, setelah ada pengunduran tambah 10 berarti menjadi 110. Akhirnya
ikut di 2023 kan berkurang menjadi 40, maksud saya seperti itu. Oh, itu yang linear semua itu ya? Misalkan Bang Aceh kan ini ya? Iya, linear. BGSD, ngajar di SD. DSD, linear DSD. Masa kerja banyak. Udah lama, muda tua. Nah, kelemahannya Bang Kancil itu sebetulnya satu. Iya. Bedanya belum membuka formasi untuk prioritas 2, 3, dan 4. Khususon di P1 dulu. Nah, next time di PPK tahun 2023, kalau yang saya bisa memastikan Bang Kancil nanti masuknya di 2023. Tapi beda cerita seperti ini. Misalkan PPK membuka untuk formasi P1 sampai P4. Iya. Nah, itu ada beberapa yang masih kosong formasinya. Nah, itu dioptimalisasi oleh Kemendikbud untuk diisi dari peserta-peserta suatu daerah tersebut. Pasti ada. Jadi peluangnya lewat yang itu ya, jadinya. Jadi dengan pendudukan ini sebetulnya malah bahagia harusnya. Satu, bagiannya apa? Tahu-taunya ditempatkan. Satu, tahu-taunya ditempatkan. Yang kedua, persiapan untuk validasi data kita sendiri itu lebih lama. Kita bisa ngecek misalkan Bang Kancil punya kakak, nama kakak, nama ijazah, KTP itu kan harus sama. Misalkan kalau ada yang tidak sama atau tidak sinkron, itu kan masih ada waktu untuk membenahi itu. Pokoknya semua sinkron gitu ya. Soalnya itu paling vital juga. Sebetulnya teman-teman yang menonton video ini berkah. Soalnya kalau nggak dijabarkan ini kadang bingung. Bingung kalau nggak dijabarkan, salah satunya apa ya? Gimana begini begitu ya? Bahkan untuk ukuran file pun itu juga ngaruh Bang. Salah upload itu pun juga gagal. Kadang-kadang ada yang uploadnya ukurannya kecil, cuman ada yang bisa terlalu kecil misalnya gitu ya. Bisa terunggah gitu. Yang penting bisa terunggah, nggak itu ukurannya. Bahkan nggak bisa dibaca buram seperti itu lah. Nggak jelas. Akhirnya itu yang kedua ya. Dua poin. Yang ketiga, dengan diundurkan ini, teman-teman yang tidak punya kesempatan di 2022 bisa mendapatkan kesempatan, khususnya yang sudah resum. Nah, yang belum resum itu bisa dipastikan dapat formasi di 2023. Keluarnya bahkan 99%. Itu peluang yang belum resum itu gimana nantinya ya? Yang belum resum itu kalau menurut dari berbagai sumber ya, yang saya baca itu gini Bang. Yang belum resum teman-teman P1, saya nggak ngomong P1 sampai 4 ya, semuanya ya, semua kita aja ya, biar enak semuanya. Dari semua peserta yang mau ikut di PPK 2023, misalkan seperti Bang Kancil sudah punya akun, itu tinggal ngecek seperti kemarin. Ngeceknya di akun ini ya? Ya di akun SNCSN kita login sendiri itu. Nah setelah kita login itu kan nanti muncul informasinya di mana kan nanti seperti itu. Skemanya hampir sama dengan 2012, walaupun dengan catatan ada mekanisme baru. Nah mekanisme apa? Kita sendiri juga belum tahu, soalnya belum ada media yang dikonfirmasi oleh Panselmas, RB maupun Kemendikbud. Berarti cara ngeceknya tanggal berapa, bulan berapa belum diturunkan di sana ya, belum? Untuk yang 2023 nya 2023. 2023. Kalau gambarnya sudah ada, mau dibuka bulan 10. Bulan 10 ya. Berarti masih berapa bulan lagi nih? Ya masih 8 bulan. 8 bulan ya. Yang menunggu 8 bulan lagi ya, berarti sekiranya dalam pengecekan itu ya? Iya nanti dicek, paling tidak nanti informasi itu kan muncul di bulan Juli, Agustus gitu. Jadi yang umum itu nanti gimana yang umum itu? Kalau yang umum nanti untuk tamu kan next time. Jadi nanti P1, P2, P3 dulu. Nah itu nanti kan ada jeda untuk P2. Soalnya yang diutamakan memang sementara ini walaupun guru dan kesehatan Bang, khususnya kita bahas yang itu memang yang diutamakan oleh pemerintah, khususnya oleh Bu Suryani itu kan masa kerja. Kalau seandainya yang P1, P2, P3 itu masih belum mendapatkan semua kan, kalau masuk umum itu diperbolehkan tidak ya besoknya ya? Kalau itu sebetulnya agak berat Bang. Soalnya berat ya. Soalnya gini, untuk peluang P4 itu kan memang kalau sesuai aturan judicial kan ada. Iya. Itu resmi sudah didok di peraturan
Menpan nomor berapa saya lupa tahun 2020. Berarti yang sudah P3 itu belum apa namanya masuk, tapi ikut yang ke umum gitu. Ya nggak bisa. Bisa ya. Soalnya kan gini, formasi itu kan diambil P1 dulu. Iya. Kalau ada sisa masuk di P2. Kalau ada sisa lagi masuk di P3. Kalau ada sisa lagi baru setahun. Jadi nggak serta-merta dari P1 langsung setahun, nggak bisa kan. Oh, harus urut ya. Ya urut, oh ada loh jenisnya. Ya urut ya. Itu kadang teman-teman yang bingung itu. Padahal semuanya ada. Ya, kira ya. Saya nggak mau masuk yang P1P23, langsung aja P umum. Itu namanya kan turun prioritas, Pak. Iya. Ada lucu loh. Iya. Kasih P3 ngapain di peringkat ketiganya kok malah peringkat keempat, kan jadi lucu. Iya, gitu ya. Ya tapi kan seperti Bang Kancil untuk opsi seperti itu kan, saya yakin sebagian besar teman-teman juga seperti itu ke depan. Ya. Ya, saya pikir ya seperti itu tadi saya pikir, walah bahasa aja umum bebas gitu. Bahkan kita ulas lagi ya, beberapa waktu yang lalu kita juga pernah ngobrol terkait dengan peserta umroh dulu masuk di teknis. Di teknis. Nah itu kan semakin nggak masuk akal semua atau kan lucu. Masa kita GTT guru masuk yang teknis, masuk yang ke kesehatan. Nah, nanti kalau ke blokir ngatain Panslas gak beres, ngatain Kemendikbud khususnya Gubernur Suryani gak betul seperti itu kan lucu. Padahal yang salah dia sendiri gitu loh. Salah masukkan ya berarti. Salah masukkan satu, yang kedua nggak baca aturan. Aturannya udah jelas. Udah jelas. Istilah bukan rumahnya dimasuki lah. Ya seperti itu. Salah masuk, akhirnya di burak yang punya rumah. Nah, yang punya rumah itu misalkan Gubernur Suryani udah punya rumah. Untuk yang teknis saya nggak tahu siapa, mungkin ada sendiri. Terus dulu sudah bilang, kalau aku seperti ini. Nah, itu nggak dibaca rumahnya, dia masuk di rumahnya orang lain. Harusnya di rumahnya dulu. Dia rumahnya yang lain, dia lucu. Betul ya. Dan setelah dia ditolak, dia bingung. Nyalain Gubernur Suryani kan salah. Biasanya dia masuknya rumah sendiri. Ya benar ada yang bisa masuk bisa daftar, tapi akhirnya kan tetap keluarga. Ya seperti itu, Pak. Maka dari itu untuk tema kita pada malam hari ini kita bahas terkait dengan statusnya teman-teman P1 sampai P4 di P3K 2023 yang seperti Bang Kancil katakan di awal tadi, itu peluangnya sebetulnya malah semakin besar. Yang P1 ke P2 ke P3 ke P4 ini ya? Soalnya formasinya draft, jadi formasi plus gajinya kan sudah ada. Harusnya kan teman-teman ini yang dilihat seperti itu. Jadi aturan resmi dari pemerintah, bukan menyalahkan pemerintah. Berarti aturan draftnya sudah ada ya? Sudah aturan resmi itu sudah ada dan diundangkan, sudah ditandatangani. DPR juga sudah tahu. Itu namanya PMK nomor 212. Jadi PMK-nya sudah diatur. Muncul ya. Plus duitnya. Kira begini, aturannya PMK-nya itu baru masuk, baru ada PMK-nya masuk sudah bang. Berarti PMK dulu baru sudah ada PMK, berarti ada usulan formasi ke pusat dari Pemda. Dari Pemda kan oleh Kemenkeu dianggarkan dananya, dananya sekian, misalkan daerah A tujuannya formasi ke 40 ya. Dananya 40 ini saya kasih dana misalkan per orang 1 juta misalkan. Kita gampangnya ngomong aja ya, 1 juta jadi 40 juta. Berarti anggarannya 40 juta. Itu sudah ada semua. Sudah ada ya, berarti sudah terakomodir ya. Sudah terakomodir dengan jelas, yang pengikutnya cuman tinggal ngikuti lah gitu. Iya, nurut. Jadi kita itu sebetulnya tinggal nurut aturan dari Panslas, khususnya dari pemerintah yang sudah disampaikan oleh Gubernur Suryani waktu itu di sana, Pak Ansar Anas, Pak LB. Sudah jelas ya itu. Sudah jelas lah. Yang membuat salah itu siapa? Yang membuat salah itu oknum kita sendiri sebetulnya. Kesalahan sisi masuk ya. Banyak sekali permasalahannya karena tidak paham, karena tidak mau membaca juknis, kurang pahamnya si
Dan video-video yang seperti yang kita obrolin ini malah sepi peminat, itu yang lucu. Iya. Dan kita malah membahas sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan pemerintah yang resmi. Ngapain nyalain pemerintah dan aturannya udah jelas? Yang salah kan dia sendiri. Misalkan seperti ini kasus satu salah bro. Iya. Yang dicemooh pemerintah. Ukuran paling nggak terbaca, yang disalahin Pansel katanya nggak adil. Terus dari mana lo nggak bisa dibaca? Sudah diberi apa ukurannya? Ya kan ukurannya ada sebenarnya. Tanpa menggunakan ukuran sistem kita masuk gitu. Iya itu salah seperti itu. Itu tadi Bang Atiko yang nani P3 dari Pemdanya tidak mengadakan pendaftaran, tapi dari Menkamnya ada. Itu gimana nantinya ya? Kalau misalkan dari Pemda tidak membuka, ya, namun dari analisa dari Panselnas, khususnya dari Kemendikbudristek kok membutuhkan, itu nanti oleh Kemendikbud akan dimasuki, diusulkan promasi sesuai dengan kebutuhan Pemda tersebut. Karena gajinya itu sudah di-draft dari pemerintah pusat. Jadi pusat itu nge-draft daerah sana sekian, sekian per daerah istilahnya. Per daerah, per kabupaten, per kota, per provinsi itu sudah lengkap semua. Ada se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Misalkan kebutuhan Pacitan misalkan ya 1.500 sekian. Iya. Telah sudah ada untuk yang 2023. Untuk yang 2022 kalau nggak salah 350-an belum masuk. 350-an itu kan disesuaikan dengan P1 yang sudah lulus. Namun ada beberapa yang belum masuk karena memang jurusannya tidak membutuhkan. Tapi kan di next time 2023 dengan formasi sebesar itu kan kemungkinan besar bisa terangkat loh. Berarti next time sementara di belakang bulannya ada gitu ya? Jadi misalkan 2022 yang 350, 2023 1.500 kan peluangnya lebih besar kan? Masih ada berarti. Berarti tidak secara langsung ditutup gitu ya? Ya tidak. Kasian ya kalau ditutup secara langsung gitu yang mempunyai manusia bang, bukan data. Iya. Kalau langsung dihapus manusia bang. Iya. Yang punya apa namanya ijazahnya tadi langsung dihapus. Oh ini tidak ada. Gitu. Enggak. Dan pemerintah itu sudah jadi banget mementingkan kepentingan kita. Bahkan kita sendiri yang kadang lena dengan data kita sendiri yang membuat gagal itu malah kalau asumsi saya pribadi malah kebanyakan kita sendiri. Berarti kurang jeli kita ya? Bukan pemerintahnya yang kita. Berarti kitanya kurang jeli dan kurang paham, lihat informasi banyak asal, enggak yang membangun bener-bener nggak bangun, hanya asal comot sana, comot sini, comot sana, comot sini, akhirnya dia mumet sendiri. Harusnya teman-teman itu khususnya ya pantau channel-channel yang membangun teman-teman. Jadi statusnya jelas. Seperti halnya seperti ini ya. Sekali lagi saya ucapkan seperti yang kita obrolin pada kesempatan kali ini Pak, terkait dengan kesempatan PPK 2020. Ini fakta. Betul-betul ya. Iya Pak. Betul nyata akhirnya khususnya bisa memasukkan si runner yang belum terakomodasi 2022 ke 2023. Misalnya dia juga bilang P1, P2, P3, P4 yang belum terakomodasi di 2022 akan diprioritaskan tetap di 2023 di tahun depan terus ya, dan itu dikunci datanya database, bahkan yang sudah tidak mengajar pun itu masih diprioritaskan. Misalkan seperti ini setelah masuk P1 ternyata P1 passing grade dari sekolahannya dia dikeluarkan, otomatis dia kan nggak ngajar sekarang. Nah itu pun loh masih datanya kan masih di PKN. Berarti di Dapodiknya sana masih bisa di bukan di Dapodik nggak ada, tapi di database PKN itu ada yang berarti kan di BKN tidak terhapus masih gitu terus. Masih terus Pak. Misalkan ada kurikulum 2023 ya itu yang dioptimalisasi. Yang diangkat lebih dulu yang itu gitu. Kira kalau di data istilahnya di database sekolah dihapus ya di apa namanya
di BKN. BKN-nya ya juga hilang. Enggak ya, sistemnya udah beda. Oh, beda ya sistemnya. Berarti walaupun dari istilahnya yang memegang di sekolah dinas di instansi sekolah itu kan lewat operator ya, operatornya sudah tidak mengawasi dihapus, sudah tidak mengirim data-data, akhirnya tidak ada dan di menkamnya sana kira ya juga hilang gitu. Tidak ya, tidak di BKN juga hilang. Oh, masih ya gitu, masih betul. Walaupun di Dapodik itu sudah dihapus, histori ataupun riwayat mengajar kita itu kan masih ada ya, masih ada. Kira ya sudah hilang gitu ya, berarti masih ada ya. Itu kan seperti Bang Kancil kalau menghapus WA itu langsung hilang gitu. Seperti WA gitu, berbeda ya. Tidak, itu manusia kok, bukan satu kan. Iya. Jadi seharusnya gitu teman-teman. Dulu saya harap pribadi ya seperti itu, baca lah cari informasi yang betul-betul membangun jenengan, jangan asal kabar gembira, info valid, akhirnya kita seharusnya kita ya jeli-jeli lah dalam mencari informasinya. Iya, dan harus dilihat sumber videonya ada enggak. Harus jeli. Soalnya kan banyak yang enggak ada sumber videonya, yaitu yang ya sekali lagi yang harus jadi kita sendiri. Pokoknya jangan sampai ketinggalan lah, terlena gitu. Dan harapan saya pribadi, mudah-mudahan teman-teman pemula khususnya sudah mampu lama itu bisa terangkat di PPK optimalisasi 2022 ini, bahkan nanti kalau belum itu nanti bisa bikin PPK atau next time di 2022. Ya, semoga bisa next time di 2023 ini yang belum terangkat. Amin. Amin ya. Ya, amin. Kalau gitu mungkin seperti itu aja ya. Jadi obrolan kita seperti itu ya sahabat-sahabat. Ini yang bukan tadi Bang Kancil, bukan saya. Jadi yang untuk Bang Kancil. Demikian obrolan P3K. Kalau ada kurang lebihnya, pantaulah dari Celoteh Guru News. See you, bye bye.